Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi liyahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan. Bu, boleh kita mulai, Bu? Awalnya agak serius sedikit, Bu. Nanti ketawa ke TV kita. Man jaa'a bil hasanati. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan. Kata kuncinya, Bu, satu kebaikan. Dalam pikiran kita akan bertanya, kebaikan apa? Jawabannya, kebaikan apa saja. Berapa yang dilakukan? Satu saja. Sedekah, sekali ibu bersedekah. Berapa? 1.000 rupiah ibu bersedekah. Salat, satu ibu lakukan. Iya kan? Berbuat baik, menunjukkan jalan kepada orang yang bertanya. Mengasuh anak hanya sekali. Masak makanan, memasak minuman sekali. Itu maknanya, Bu. Siapa saja melakukan satu kali perbuatan baik. Ingat, ini janji Allah. Falahu asyru amsalihha. Maka kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang satu kali tadi, berapa, Bu? Satu kali dibalas oleh Allah dengan 10 kali. Tanyakan ke kita, Bu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, adakah kita balas dengan 10 kebaikan? Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau ada orang berbuat baik dengan kita, lalu kita balas pula dengan kebaikan sekali, itu sudah biasa. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas 2 kali kebaikan, hebat. Ada orang berbuat baik kepada kita sekali saja, kita balas 3, kita balas 4, kita balas 5, kita balas sampai 10 tanpa batas. Luar biasa. Tapi yang jarang kita lakukan itu. Justru kadang-kadang terbalik. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita, justru kadang-kadang kita balas dengan orang berbuat baik dengan kita, terkadang kita balas dengan jahat, ibu itu. Nah, manusiawi, Bu. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Kenapa? Allah sedang ajarkan kepada kita, satu kali saja kebaikan kita lakukan. Sedekah 1 rupiah, 1.000, 10.000, 20.000. Ibu infakkan ke masjid, ibu bayarkan kepada uang sekolah, ibu infakkan untuk bayar lampu yang putus di masjid. Iya kan? Ibu nanti dapat arisan. Ibu belikan nanti ke cabai, lalu ibu masak lauk, digoreng, digulai, direbus segala macam, hidangkan pada suami dan anak. Itu 1, 2, 3 kebaikan, maka ibu telah melakukan kebaikan yang akan dibalas 10 ke. Awak dalam mau belok, Pak Ustaz, tapi tak ado-ado ya Ustaz. Bila balik, ibu, Allah itu punya perhitungan yang tak sama dengan perhitungan kita. Kalau ibu mungkin berdoa,
Yang doanya sudah lama belum terkabul, boleh jadi Allah belum ridho untuk mengabulkan. Ingat itu, Bu. Jangan pernah mengumpat Allah. Allah tahu kapan waktu akan memberikan kepada kita. Ibu minta mobil. Duhai Allah, panjangkan umurku, dapatlah beli mobil. Dapat beli mobil, Bu. Rupanya garasi belum ada. Ribut suami istri, Bu, gara-gara itu. Ingat ya? Duhai Allah, berikan aku kebun sawit. Dapat kebun sawit, siapa yang kamu bolo? Awak lah gae, awak lah tua, anak pai jauh, tujuh pai sekolah. Kadang-kadang kita mintanya tidak sabar. Allah tahu apa yang akan diberikannya kepada kita, dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu dia. Satu pelajarannya untuk kita bersama. Kita lanjut. Wa man jaa bil hasabis sayyi'ati falahu yujzi'u illa mislaha. Namun siapa saja yang melakukan satu dosa, siapa saja yang melakukan satu keburukan, siapa saja yang melakukan satu kejelekan, maka balasannya falahu yujza illa mislaha, maka Allah akan balas sesuai dengan jumlah yang ibu lakukan. Menipu ibu dapat dosa satu. Sekali ibu menipu, dosanya satu. Hebat dah keputusan Allah. Satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau kejahatan dilakukan satu, maka balasannya satu yo. Tapi banyak di sini orang remeh, Bu. Kalau buat jahat sekali kan sekali lo azab besoknya. Masalahnya azab di dunia tidak sama dengan azab di akhirat. Tidak sama. Menipu kita, meskipun dibalas dengan satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diazab, na'udzubillah, orang yang diazab di akhirat kelak nanti, ada di antara azabnya itu yang disiram dengan kerak neraka, melepuh kulitnya. Kalau habis sampai di situ nak masalah, Bu. Diulang loh balik. Diulang, Bu. Diazab kita di akhirat gara-gara dosa kita, gara-gara keingkaran kita. Kalau mati lo wak sekali lain dah lo masalah lo. Tapi kita tetap hidup je tak Bu. Itu yang masalah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada sore ini berkaitan dengan infak, sedekah dan zakat. Kalau ada nanti ibu-ibu yang mau bertanya berkaitan dengan sedekah dengan infak, nanti di ujung pengajian kita berikan kesempatan 1-2 penanya atau 1-5 menit nanti. Bisa, Bu? Oke, ada ibu yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, menguaplah dulu, Bu. Jangan tahan-tahan. Menguap tapi tutup mulut. Ada yang gatal hidungnya. Kalau ada yang gatal hidungnya garuk, jangan salahkan Ustaz lama kali. Hidungku gatal, pinggangku sakit, kepalaku sakit, anakku mau pulang nanti, mau masak segala macam. Pengajian ini, Bu, sekali sebulan kami datang, Bu. Tempat-tempat pengajian sudahlah wirid setiap minggu, malamnya wirid lagi. Harusnya kita, Bu, melebihi hausnya kita dengan air. Mending wirid, mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah. Kenapa ada tausiah, Ustaz? Karena kita pelupa, Bu. Pelupa. Iya dah. Jadi makanya minimal ibu sebulan sekali kami kunjungi. Kalau ibu-ibu mau, telepon kami setiap hari Jumat. Tapi beda jam dinasnya, Bu. Kalau dinas kami sekali sebulan untuk ibu. Tapi kalau ibu, mohon maaf, ibu jangan salah menduga. Kalau ibu mau mendengarkan tausiah, tadi masjid, tadi musola, nanti nyambi pada saat anak turun mandi, akikah segala macam, panggil Ustaz, Bu, minta nasihat. Minta nasihat. Untuk apa gunanya? Berbuat baik. Karena berbuat baik sekali akan dibalas dengan satu kali. Terkait dengan masalah sedekah dan infak, ibu-ibu, ayo kita diskusi. Infak itu apa? Infak itu sedekah. Sedekah itu apa? Infak. Infak itu apa? Sedekah. Infak sedekah. Sedekah itu infak. Iya kan? Infak itu, Bu,
yang menurut kita selama ini yang infak itu hanya kita keluarkan uang 10, 20, sejuta, 10 juta. Nih Pak pengurus masjid untuk beli keramik. Selama ini kita menduga infak itu hanya dalam bentuk materi. Tapi ternyata ibu menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, membersihkan tempat tidur, mencuci pakaian anak dan suami. Ibu sedang berinfak. Infak apa? Infak jasa dan tenaga. Ada orang sedang membangun surau, uangku tak ada, tenaga tak ada, untuk goro tak bisa, musyawarah saya tak bisa hadir. Apa infak yang bisa ibu lakukan? Doa. Apa doanya? Duhai Allah, mudahkan urusan yang ada di masjid itu ya Allah, agar kami bisa leluasa, lebih bebas, lebih enak untuk beribadah. Jadi infak itu maknanya luas. Termasuk istilah mencari nafkah itu infak itu. Ayah yang sekarang pergi, bapak sekarang yang sedang pergi ke kebun, sedang menyupir, ada yang di laut, ada yang di sungai, ada yang di darat. Mereka kan disebut mencari nafkah. Sama akar katanya itu. Setiap yang ibu belanjakan itu ibu sedang berinfak. Banyak orang berinfak, Bu, royal dia pada orang lain. Kan? Kami suami-suami ini banyak juga seperti itu. Kalau ke kawannya aneh, berapa makan minum, berapa sekali duduk, 500, 1 juta. Pada istrinya pelit, ke anaknya pelit. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Jadi kenapa selama ini orang kadang-kadang, Bu, kita seringkali terjebak dengan pelit untuk berinfak, bersedekah, bahkan berzakat. Dan nanti ujungnya, kami sudah ada rencana sama Ustaz Lukman, akan ada nanti acara takbir akbar yang menyangkut dengan ibadah apa namanya? Ibadah kurban. Kami punya rencana, Bu, insya Allah nanti kalau ibu mau kita gabung aja di kantor KUA. Berapa majelis taklim yang ada di sini? Gabung 2, gabung 2, 3, gabung 3. Kita lakukan nanti sebentuk penyuluhan tentang ibadah-ibadah kurban. Oh, kami tak ikut kurban kini loh, ilmunya yang perlu. Mana tahu ibu kata ibu ndak ada uang. Oh, tahunya setelah ada penyuluhan nanti ada aja rezeki ibu. Untuk apa? Infak. Namanya untuk kurban. Ibu berinfak pada anak. Apa bentuknya? Bayarkan uang sekolah. Ibu berinfak kepada guru, bayarkan uang mengajinya. Ibu berinfak untuk diri ibu sendiri. Ibu pergi jalan-jalan, Bu, jangan jadi malaikat waktu jalan-jalan itu. Jadi malaikat, tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Apa nak makan? Oh, kalau awak lapi dari bunga lintang. Jangan ibu pelit terhadap diri sendiri. Bahaya, Bu. Itu menzolimi diri sendiri namanya. Bagaimana keajaiban sedekah, bagaimana ajaibnya, bagaimana hebatnya kalau kita berinfak, Bu. Ilustrasi saya ingin katakan kepada ibu, berapa banyak orang yang berinfak hari ini belum dibalas Tuhan, Bu. Berinfak setahun belum dapat balasan. Ibu ini masih muda-muda. Kalau ibu misalnya singgah di masjid, kalau pergi jalan-jalan, ada toiletnya, ibu buang air di situ, buang hajat di situ. Jangan sampai ibu sungkan untuk mengeluarkan uang 2.000. Untuk apa? Duhai Allah, andaikan air kecilku, air besarku ini tak keluar, tak mempan sama uang 2.000. Itu renungan itu. Banyak orang habis buang hajat, Bu, cus. Kadang ada masjid itu yang ada penunggunya, Bu. Penunggu maksudnya itu ada yang penunggu kota infak, ya kan? Jangan pula dimarahi. Kenapa bayar? Ini kan WC umum. Iya, WC umum dipakai itu orang banyak. Tapi biayanya untuk membersihkan kan ada. Tapi terlepas dari semua itu, yang penting ibu niat ini uang 2.000, 3.000, bahkan 10.000 pun, bahkan 1 juta pun. Andaikan pipis ibu tak bisa keluar, bisa obatnya 1 juta. Maka niatkan dari itu untuk itu. Itu ajaibnya sedekah. Suatu ketika
Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah yang sangat menarik. Seorang suami dan istri. Pasangan suami dan istri ini merupakan putri Rasulullah, suaminya sahabat Rasulullah, sekaligus murid Rasulullah, sekaligus sepupunya Rasulullah. Siapa itu? Siti Fatimah dengan pasangannya Sayyidina Ali. Suatu ketika istri Sayyidina Ali yang bernama Fatimah ini, ada Bu Fatimah? Mana dia? Tak datang. Suruh dia datang besok. Suatu hari Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali karramallahu wajhaha, menderita sakit. Lalu karena suaminya ini sangat santun pada istrinya, wahai istriku, ini tak pernah dilakukan oleh suami ibu, tak tahulah kami, ya kan? Tapi nanti kalau ada yang senyum-senyum, tahan senyum-senyumnya bu, berarti belum pernah dilakukan oleh suaminya. Sakitlah Siti Fatimah. Apa kata Sayyidina Ali? Fatimah, kira-kira adik mau buah apa? Ada suami ibu cakap model tu. Domam ibu, lain tanya selewe ibu. Allahu Akbar. Lain. Enggak, tak ada ditanya orang. Kalau domam mau ditanya nyoba. Alhamdulillah. Ada yang ditanya. Tapi banyak yang tidak ditanya. Setelah pengajian beko bu, suruh beko abang tu bertanya, bang, kalau ambo sakit bang tanya lah selewa bu bang. Tanya nanti bu, jangan sampai tidak ditanya. Kadang-kadang ibu itu kadang nunggu juga. Kadang ada buah itu mesti apa namanya kalau kami di kampung? Pakai juluk sama ya Ustaz. Ada buah itu dijuluk baru dia jatuh. Juluk dia. Ada buah itu memang sudah matang, jatuh dia sendiri, tapi tidak banyak yang seperti itu, Bu. Ada suami ini disuruh baru dia mau jalan. Di toko baru dia hidup kayak TV lama, Bu. Mohon maaf, ini kan TV baru ini. Karena ada TV dulu. Aduh, Pak. Di toko pakai tangan tidak mau, ditunjang pakai kaki baru dia hidup. Kalau maunya abang itu seperti itu, ya sudah lakukan ini. Tapi dia agak-agak juga lah Bu. Jadi Sayyidina Ali bertanya kepada istrinya, Dek, kamu mau buah apa? Apa kata Siti Fatimah Bu? Nah, ini kadang-kadang pelajaran juga. Yang patut-patut lah minta Bu, ya kan? Yang mungkin ada orang kan diminta. Apa yang diminta? Jambu tak musim, ibu minta jambu, ya kan? Durian tak musim, ibu minta durian. Jadi ada yang unik dari jawaban Siti Fatimah. Bang, saya mau buah delima. Saya selain gambar belum pernah saya nengok buah delima itu aslinya seperti apa. Kalau ada ibu nanti kasih kami sama selubnya. Tapi kalau nama orang delima banyak. Tapi sayangnya sudah bersuami. Nama jalan delima juga banyak. Iya kan? Nah ibu, saya mau buah delima. Apa kata suaminya? Dek, buah delima dek. Buah delima itu agak payah nyari sekarang. Kecuali di pasar buah. Kalau toko buah apa yang ada bu? Iya kan? Tapi kalau dicari di Rimbo Melintang mungkin tidak ada. Tapi carilah toko buah. Kalaupun tak ada hari ini, kita bisa berjanji sama orang. Pak, kalau besok minggu depan ada buah delima, sisakan untuk saya 1 kilo. Insya Allah bisa. Lalu dalam kebingungan, Sayyidina Ali ini orang yang kokoh imannya, orang yang paling sabar. Dan Sayyidina Ali merupakan salah seorang sahabat yang mewakili orang-orang sedunia yang ekonominya, ada orang katakan miskin bu, tapi Sayyidina Ali itu bukan miskin, tapi orang yang sangat sederhana. Ya bu ya? Apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, ada uang saya. Tapi rasa-rasanya kalau untuk beli buah delima agak 1 kilo 2 kilo, takkan cukup ini. Sudahlah bang, abang pergi aja ke toko buah, ke pasar buah. Mudah-mudahan dapat berapa sajalah. Nah ini santunnya bu. Jangan nanti ibu paksa harus beli 10 kilo bang, harus 15 kilo bang. Jangan, abang sanggupnya berapa, uang yang ada sama abang berapa. Itu pelajarannya bu. Kita ujung-ujungnya nanti sedekah ini bu, sedekah dan infak ini.
Lalu seiring berjalannya waktu, Sayyidina Ali keluar dari rumah, ditinggalkan istri yang sedang demam, sedang sakit, yang batuk-batuk, yang muntah-muntah segala macam. Pergi dia ke pasar. Tanya, Pak, ada buah delima, Pak? Oh, kebetulan buah delima yang ada di pasar ini sekarang cuma 1 biji. Sebuah tinggal lewat. Berapa itu, Pak? Ini harganya 150 dirham. Oh, 150 dirham. Begitulah kira-kira uangnya kita, Bu. 15.000 misalnya. 1.500 misalnya. Cuma 1, iya. Bapak perlu berapa? Istri saya tidak bilang berapa. Pokoknya dia mau buah deh. Nah, kalau dibilang buah delima, Bu, ya sudah 1 atau 2 ya bawa aja. Tapi kalau dia komplain nanti, kok 1? Adek tadi, abang tadi tak bilang berapa maunya. Bawa aja, saya mau durian, bawa aja durian, tapi jangan putihnya, jangan bunganya, yang sudah bernama durian, bawalah. Jadi singkat kisahnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatlah setelah dibeli hanya 1 biji buah untuk apa? Untuk sebagai makanan yang diminta oleh orang yang sakit. Ini kalau kita sakit ini macam-macam minta, Bu. Kasih martabak enggak mau, ya kan? Dikasih buah ini enggak mau. Apa yang enggak ada nampak yang dirimbo ini minta. Itu kadang-kadang kalau kita sakit itu, namanya sakit, sampai ke otak kita sakit. Karena apa yang diminta itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi. Kadang laki awak demam, kadang-kadang laki awak sedang mendingin, awak suruh cari nasi goreng. Nasi goreng tuh carilah di mana? Di Simpang ada. Enggak, nasi goreng ada di Tanah Merah. Kan ajak suami ibu tuh, Bu. Apa dong? Kadang-kadang ibu-ibu kok ngidam. Sudahlah dicari nasi goreng ke Tanah Merah, sudah hampir ke Bantayan, sudah masuk pula ke kecamatan apa namanya Ustaz? Batu Hampar. Sampai di rumah, Dek, ini nasi gorengnya, Dek. Udahlah Bang, makanlah Bang. Tadi untuk adek katanya ngidam. Iya, saya ngidam nengok adek makan. Nengok abang makan, saya ngidam. Sudah sejauh itu dicari suaminya, Bu. Kembali kepada kisah Sayyidina Ali. Menjelang pulang, dia dicegat oleh salah seorang mengeluarkan suara. Seorang tua, mohon maaf, orangnya sudah tua, Bu. Duduk pinggir jalan sambil terkulai. Assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Sudah 5 hari saya sakit di sini. Berobat tak bisa, uang tak ada. Saya minta tolong, suara saya serak-serak basah, kadang-kadang tak bisa didengarkan orang. Banyak orang lewat sini tapi tak ada orang yang mau mengajakku. Entah berobat, entah menyapaku, entah menolong saya, tak ada. Engkaulah yang lewat satu-satunya yang bisa menegurku, wahai Sayyidina Ali. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Kata Sayyidina Ali. Jawaban bapak yang sedang sakit di pinggir jalan tadi, Bu. Nah, saya sudah 5 hari di sini, sakit di sini, demam di sini. Ada satu yang saya butuh sekarang. Apa itu, Pak? Saya mau buah delima. Bu, kalau suami ibu pergi beli buah delima, dapatnya cuma 1, itu hanya untuk ibu. Lalu tiba-tiba ada orang tua pinggir jalan yang ibu tak kenal, tak dikenal oleh abang itu, dimintanya. Lalu suami ibu ngasihnya. Ibu apakan suami ibu nanti di rumah? Iman kita banyak ujinya, Bu. Iya kan? Mungkin kena marah. Sudahlah Bang, bawalah kain abang tuh pulang ke rumah mak abang. Kalau perlu diantar saya antar abang. Kenapa tuh, Dek? Sudahlah abang tidak punya uang, buah delima satu-satunya untuk saya. Mudah-mudahan dengan buah delima saya sembuh, Bang. Abang kasih pula sama orang tak dikenal. Udahlah Bang, pulanglah, turunlah. Boleh jadi itu yang akan ibu lakukan. Tapi dari pelajaran ini, Bu, dari sejarah ini, ibu akan bisa belajar. Ibu akan bisa mengambil ibrahnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Duhai Allah, andai tak ku kasih, berarti aku tak percaya dengan ayat. Orang yang berinfak, orang berbuat baik 1 kali akan dibalas 10. Kalau saya tak kasih, berarti saya tak percaya dengan ayat. Ini kita diuji, Bu. Kadang-kadang datang masanya waktu kita bersedekah dan kita kasih.
Datang waktunya kita korban, kita nak mau berkorban. Itu apa? Tak ada biti beko sudah iko lagi. Beko payah awak makan. Saat itu kita diuji. Maka konteksnya ketika kita sempit kasih sedikit. Kalau agak banyak, ibu berzakat. Lapang lagi di musim korban, hari raya korban, ibu berkorban. Ya kan? Jangan setiap datang musimnya, ibu bilang tak ada duit. Bahaya, Bu. Iman kita tentang ayat yang tadi dipertanyakan. Dalam surah Al-An'am ayat 160 dijelaskan. Orang berbuat sekali kebaikan dibalas dengan 10 Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, Bu? Kalau tak saya kasih, berarti saya tak yakin ayat. Kalau saya kasih, istriku butuh ini. Karena Sayyidina Ali imannya kuat, otaknya cerdas. Dia kasih, tapi tetap ia sisakan. Dia belah buah delima itu, dikasihnya separuh. Nih Pak, kenapa tak satu? Ini bapak ini tak sadar juga. Sudah dikasih separuh, minta satu pula. Ya kan itu? Ibu besok kalau dapat kurban itu sekantong, Bu. Sekantong cuma apa? Kalau ibu mau banyak kantongnya, sama-sama ikut korban. Iya kan? Itu konteksnya seperti itu. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sebelah ia bawa pulang, sebelah ia tinggalkan sama bapak itu. Kira-kira marah enggak Siti Fatimah dengar cerita Sayyidina Ali? Dia tidak marah. Maka Fatimah hari ini mesti meniruin. Apa kata Fatimah? Kok separuh bang? Cuma satu, tapi separuh pula. Kata Fatimah, iya deh. Bagaimana ceritanya? Tadi pulang dari pasar beli buah delima dek. Ada orang tua renta. Dia kurang tenaga. Dia demam. Sudah 5 hari dia dek tak makan. Dia mau buah delima. Kebetulan saya beli buah delima untuk kamu dek. Saya kasihlah separuh. Apa kata Siti Fatimah itu, Bu? Mendengar cerita engkau wahai suamiku, legalah hatiku, hilanglah sakit. Tegaknya, Bu. Hilang sakit Siti Fatimah. Karena apa? Karena tahu dia bahwa iman suaminya itu begitu kokoh. Dia yakin dia bahwa satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tak berselang lama ada yang mengetuk pintu mereka, Bu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa yang di pintu? Saya. Siapa itu? Saya Salman Al-Farisi, diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada kalian berdua. Sambil Salman Al-Farisi bawa apa namanya tuh, Bu? Tempat-tempat makan, bakul ya. Sambil bawa bakul, di atasnya ditutup pakai sapu tangan. Ini Sayyidina Ali, ada rezeki dari Allah yang dititipkan Allah lewat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Silakan dibuka penutupnya. Setelah dibuka oleh Sayyidina Ali, alangkah terkejutnya dia, Bu, melihat keajaiban sedekah yang ia berikan terhadap orang yang tidak ia kenal. Dia menemukan dalam bakul itu ada 9 buah delima sebagai hadiah dari Rasulullah. Pada saat itu Sayyidina Ali komplain, "Ya Salman, Allah berjanji satu kebaikan akan dibalas dengan 10. Kalau satu buah delima, maka saya akan dapat 10 buah delima juga. Mana satu lagi?" Rupanya Salman Al-Farisi ini, Bu, sambil bergurau dia, "Saya ingin menengok seperti apa engkau memahami agama, seperti apa engkau cerdasnya dalam beragama ini. Ini saya sembunyikan satu, 10 dikasih Rasulullah itu." Ibu, kalau ibu bersedekah, ibu berinfak, pilih orangnya, atau ibu memberikan hadiah kepada orang yang ibu tentukan, mohon maaf, boleh jadi ibu ada nanti penyakit-penyakit yang sedang ibu derita, yang ibu tidak tahu. Yang kata dokter ibu sudah diponis 2 tahun akan mati, ibu sudah diponis harus operasi. Boleh jadi karena sedekah, infak, nazar, sedekah ibu dan sebagainya, penyakit bisa akan hilang. Itu ajaib sedekah itu. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ibu yang pernah berinfak ke masjid, yang berinfak, yang memberikan nafkah kepada anak, memberikan keramik, memberikan kipas angin untuk masjid, dapat telepon ibu dari anak, Bu, entah di Batam, entah di Malaysia, entah di Medan, "Ma, saya lulus pegawai, Ma." Itulah balasannya.
Ada telepon lagi dari menantu, mak sampaikan sama mak Uwo, sampaikan sama mak Tuo, tak jadi operasi sesar. Kalau operasi sesar 18 juta mak, rupanya kalau lo normal cuma 700 sampai 1.500.000 mak. Kemana ibu mau cari bu? Kenapa itu bisa terjadi? Boleh jadi ada kebaikan-kebaikan yang pernah ibu pernah dilakukan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan untuk kita kunyah-kunyah bersama. Bukan untuk ibu saja, melainkan bagi kami yang menyampaikan. Semoga ini bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kita ucapkan kepada Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bagi ibu-ibu yang ingin berdiskusi, bertanya sedikit tentang infak atau yang lain, silakan ibu. Menjelang waktu asar. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang infak dan bersedekah. Apabila kita bersedekah itu dengan anak sendiri, dengan tidak satu atap, dengan keadaannya apa sah? Pada anak sendiri. Ini apabila kita melakukan infak dan sedekah sama anak kita sendiri dengan keadaan yang tidak mencukupi lah, Kita tidak serumah dengannya. tidak sah apa tidak? Silakan Ustaz.